Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. Hai teman-teman, kali ini Ayuri lagi ada di suatu tempat yang menarik banget karena konsep dari cafe ini adalah tentang Indonesia zaman dulu. Ngomong-ngomong tentang Indonesia, dan pas banget momennya mau 17 Agustus, kayaknya cocok banget kalau kita ngomongin tentang kepaskibrakaan. Penasaran kan? Let's get started. Nah, udah banyak yang tahu belum sih tentang Paskibraka? Biasanya yang ada di TV tuh kalau mau upacara 17-an. Paskibraka itu adalah singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka yang tugas utamanya itu untuk mengibarkan dan menurunkan bendera, tapi hanya duplikatnya aja karena bendera yang asli itu sudah ada di Istana Negara. Dari kabupaten, provinsi, dan yang terakhir itu di nasional. Siswa SMA atau sederajat yang dari kelas 10 atau kelas 11 dan yang mengikuti seleksi tersebut. Jadi kalian tahu nggak sih sejarah Paskibraka itu sendiri? Paskibraka lahir di tahun 1946 ketika kita mau HUT RI yang pertama. Nah, waktu itu ibu kota Indonesia ada di Yogyakarta dan oleh Mayor Laut Hussein Mutahar ini akan menyiapkan pengibaran bendera itu sendiri. Nah, menurut gagasan dari Mayor Laut Hussein Mutahar tersebut, menginginkan bahwa pengibar bendera itu berasal dari pemuda-pemudi seluruh Indonesia. Namun, karena waktunya sangat mepet, jadi dari Mayor Laut Hussein Mutahar ini menugaskan para pemuda dan pemudi yang ada di Yogyakarta untuk menjadi pengibar pasukan bendera tersebut. Di dalam Paskibraka itu kita ada 3 kelompok adat atau 3 pasukan, yaitu pasukan 45 sebagai pengawal, kemudian pasukan 17 sebagai pengiring atau pemandunya, dan pasukan 8 sebagai pembawa bendera atau petinya. Sendiri itu nggak gampang loh teman-teman. Jadi ada beberapa tahapan untuk menuju ke nasional, yaitu dari seleksi wilayah, seleksi kabupaten, provinsi, kemudian yang terpilih dan yang terbaik akan dikirimkan ke nasional dari setiap daerahnya masing-masing. Setelah melalui seleksi yang cukup panjang, kemudian para calon anggota Paskibraka ini akan mengikuti karantina selama kurang lebih 20 hari di lokasi masing-masing. Yang menarik di sini, sebelum tanggal 17 Agustus, kita kan masih menjadi calon Paskibraka Indonesia. Nah, sebelumnya di tanggal 14 atau 15, setelah kita melakukan gladi bersih sebelum hari H tugas, kita akan dikukuhkan oleh pejabat masing-masing di daerahnya. Nah, dengan dikukuhkan, kita berarti sudah menjadi Paskibraka di hari tersebut sampai di tanggal 17, dan semua tanggung jawab ada di pundak Paskibraka tersebut. Di hari H, di tanggal 17 Agustusnya itu, menariknya adalah pasukan 8 ini akan dibagi menjadi 2, yaitu tugas di pagi hari dan tugas di siang hari atau sore hari. Karena pada pasukan 8 ini, mereka punya peranan sangat penting untuk penurunan dan pengibaran bendera, sehingga mereka harus tetap fokus dan tenang. Setelah mereka bertugas pada tanggal 17 Agustus, besoknya di tanggal 18, mereka sudah tidak jadi Paskibraka lagi. Mereka sudah menjadi Purna Paskibraka. Setelah menjadi Purna Paskibraka ini, kita punya organisasi loh. Nggak cuman sampai menjadi seorang Purna aja, tapi kita punya organisasi untuk mengembangkan para Purna-Purna tersebut. Namanya adalah Purna Paskibraka Indonesia atau disingkat dengan PPI. Wah, seru banget kan, kita udah ngomongin seluk-beluk isi dari Paskibraka itu apa. Nah, sebenarnya benefitnya apa sih kalau udah ikut Paskibraka? Salah satunya kita bisa belajar tentang kepemimpinan, kemudian kita bisa berorganisasi, kemudian kita juga diajarin tentang attitude yang baik, sehingga kedepannya di dunia masyarakat luas kita juga bisa berkontribusi. Nah, demikian bahasan singkat kita tentang kepaskibrakaan kali ini ya teman-teman.
So, sebagai warga Indonesia, salah satu cara bernasionalisme adalah dengan cara menjadi paskibraka. Oke deh, ayo dipamit dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.